Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan tayyiban. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man a'malu ahabbu ila Allah ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu 'ala waqtiha. Qultu summa ayyun ya Rasulullah? Birrul walidaini. Qultu summa ayyun ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah. Kalimah yang terus berulang-ulang tapi melebihi di antara keindahan kalimat itu, yaitu ittaqullah, tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai takwa adalah nilai yang begitu amat maha tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala kita sebagai insan yang hanif. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah. Dalam satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ditanya oleh para sahabat. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man a'malu ahabbu ila Allah ya Rasulullah?" Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Man a'malu ahabbu ila Allah ya Rasulullah?" Perbuatan amaliyah apa yang dicintai oleh Allah wahai baginda Nabi? Rasul menjawab, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'ala waqtiha. Yang pertama kata Rasulullah, salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, qultu summa ayyun ya Rasulullah? Kemudian apa lagi wahai baginda Nabi? Rasul menjawab, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birrul walidain, mencintai kedua orang tuamu hingga akhir hayat. Sahabat bertanya lagi yang terakhir, qultu summa ayyun ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian yang terakhir menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari dari asbabul wurud al hadis ini, begitu mahal luasnya tak kala cangkopan kita atau jangkauan kita tak kala di akhir zaman kali ini, menjadikan pembiasan di antara kaum muslimin yang mungkin sudah lupa dengan apa yang dibilang oleh Rasulullah tadi, yang begitu amaliyahnya begitu amat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang amat pertama ditanya tak kala kita masuk ke dalam alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main nih kalau kita udah wafat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang akan dipertanyakan? Nilai sholat kita, Pak. Nilai sholat kita sudah sejauh mana kita mencakup jangkauan yang namanya as-salatu imaduddin.
menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan keutamaan dari Al-Quranul Karim tentang keutamaan dari sholat tadi. Ini nggak main-main masalah sholat kita. Apalagi yang hadir di sini laki-laki yang tak ada satupun untuk mengganti atau kita tidak melaksanakan sholat. Al-Quran mencatat dalam beberapa Al-Quran, dalam beberapa surat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Banyak, bahkan Allah camkan dalam Al-Qur'anul Karim apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kau wahai orang-orang mukmin. Beruntung dari apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dengan salatnya, mereka yang khusyuk dengan tumakninanya, mereka yang khusyuk dengan kiblatnya, mereka yang khusyuk dengan tegakannya, mereka yang khusyuk dengan selalu menepati janjinya tak kala Allah panggil dengan sepanggil-panggilnya. Ini yang namanya sholat yang diperintahkan. Coba bayangkan kalau kita, Rasulullah tidak bernegosiasi dengan Allah tak kala di Isra dan Mi'rajkannya, mampu nggak kita melaksanakan 500 rakaat bahkan 50 rakaat? Nggak mampu Pak kita. Jemaah sholat Jumat yang salah dirahmati Allah, ini penting buat kita. Maka tak kalah khusyuknya kita, tak kalah sholat, khusyuk yang bagaimana? Dalam asbabun nuzul tafsir Al-Jalalain itu dikatakan khusyuk. Di antara khusyuknya sholat kita, tak bisa untuk bisa melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi perintah sholat itu jelas buat kita, nggak main-main ya. Tak kala kita sakit tetap melaksanakan sholat, tak kala kita sedang dalam keadaan uzur, dalam keadaan safar, tetap melaksanakan sholat itu. Tidak bisa kita laki-laki untuk tidak melaksanakan sholat di waktu. Jemaah sholat Jumat yang salah dirahmati Allah, ini amalan kita nanti tak kala kita masuk ke dalam alam barzakh, kemudian Allah tanyakan amalan kita ini, yaitu termasuk sholat kita. Hayya 'alas shalah, dipanggil kita tuh dipanggil. Tak kala Allah memanggil kita, semua hilangkan kesibukan tentang dunia kita, padahal untuk mencapai hayya 'alal falah, untuk mencapai kemenangan itu sulit buat kita. Menggapai menjalankan perintah itu gua paling berat untuk melaksanakannya satu amalian itu, yaitu sholat. Ntar sholat nunggu tua, ntar sholat nunggu kaya, nggak ada perintah. Sholat nunggu kaya, nunggu tua, kapan? Nah inilah didikan-didikan tak kala kita menjadikan anak-anak generasi kita ini, yuk bawa anak kita untuk mengetahui apa makna dari sholat. Jemaah sholat Jumat yang salah dirahmati Allah, ini perintah Pak yang nggak bakalan kita bisa tolerir sedikit pun. Tapi ada ancamannya tak kala kita tidak melaksanakan sholat. Ada satu sugesti buat kita, ada satu ancaman Allah berikan itu dalam Al-Quranul Karim. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ma salakakum fi saqar, kata Allah. Mereka yang tak pernah menjalankan sholat, ma salakakum fi saqar, kenapa kami dimasukkan ke dalam nerakanya Saqar yang bahannya waquduhan nasu wal hijarah. Nerakanya Saqar itu bahannya batu dan manusia. Nih orang yang nggak pernah sholat, nerakanya Saqar. Kenapa? Masalah kekumpul Saqar, kalau nakum minal musallin, kami nggak pernah sholat ya Allah. Kami sami'na wa asaina ya Rabb, kami nggak pernah dengar hal-hal seperti ini ya Rabb. Kami sibuk dengan dunia. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina.
Jamaah salat Jumat yang salah dirahmati Allah, ini menjadikan kunci kesuksesan kita. Bagaimana salat 5 waktu ini terus didengungkan, bagaimana Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan, di setiap langkahnya dia di langit keberapa, di langit keberapa, di langit akhirnya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW hingga Allah memberikan rukhsah keringanan itu. Nggak main-main kita, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencapai yang 5 waktu aja, mah hebat. Orang-orang bisa mencapai, bisa mendaki gunung yang tinggi, bisa mencapai lautan, bisa menyeberangi lautan kemana-mana, bisa mencapai itu. Kita manusia, tak kala Allah panggil, dia nggak bisa. Ya Allah, rugi buat kita. Pelisiran kemana aja, waduh hebat, lautan semua diseberangi, semua gunung didaki, kemanapun didaki, tapi takkan Allah panggil dengan sepanggil-panggilnya, as-salatu khairum minan naum, terus tidur dengan lelapnya. Jemaah salat Jumat yang salat dirahmati Allah, ini momentum buat kita. Tak kala di Safar menjelang bulan Maulidan Nabi Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita selalu istiqomah berjamaah, selalu diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian semua keluarga kalian, anak kalian, istri kalian dari jeratan api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aquli qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكلمتك وعدد كماله، ورد عن الصحابة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salata wallahu ma tasna'un.